Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memperpanjang kontrak ekspor gas ke Singapura 5 tahun ke depan hingga 2028. Kontrak gas alam perpipaan melalui pipa Gresik Batam Singapura semula akan berakhir pada 2023. Perpanjangan kontrak ekspor gas selama 5 tahun tersebut mempertimbangkan kondisi stok gas yang bisa dikirim. Meski tidak merinci secara jelas, Arifin menyinggung volume gas yang diekspor bakal menurun. Pertama, permintaan domestik juga meningkat, kemudian sumur-sumur ini juga semakin menipis, katanya, dikutip dari Reuters. Kementerian ESDM sebelumnya dilaporkan berniat menyetop ekspor gas ke Singapura setelah habis kontrak tahun depan. Tujuan utamanya demi menggenjot pemanfaatan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, keputusan itu diambil setelah adanya permintaan gas yang tinggi dari Singapura. Di sisi lain, neraca gas domestik tahun ini dipastikan mengalami surplus hingga jangka waktu yang relatif lama seiring dengan beroperasinya sejumlah lapangan gas besar di dalam negeri. Kita punya pasokan gas dan ada yang perlu. Kita harus saling membantu, kata Arifin. Kendati demikian, Arifin memastikan, alokasi pasokan gas untuk industri dalam negeri turut menjadi perhitungan pemerintah. Hal ini mengingat permintaan industri domestik belakangan juga turut mengalami peningkatan seiring dengan pelandaian pandemi tahun ini. Perpanjangan 5 tahun hanya sampai 2028. Itu gasnya masih ada, kata dia. Manuver pemerintah itu bertolak belakang dengan hasil rapat kerja dengan Komisi 7 pada awal 2020. Saat itu, Arifin menegaskan pasokan gas ke Singapura yang akan berakhir pada 2023 akan dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri. Gas masih banyak di Sumatera. Pasokan ke Singapura berakhir 2023 akan kami tarik ke dalam negeri, tutur Arifin saat itu. Adapun, saat ini, gas bumi yang berasal dari blok koridor dialirkan ke Singapura sebesar 300 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Gas bumi yang dialirkan ke Singapura dimulai sejak tanggal 12 September tahun 2003 hingga tanggal 12 September tahun 2023 dan dikelola oleh PT Transportasi Gas Indonesia (TGI). Berdasarkan laporan kinerja bisnis PT Transportasi Gas Indonesia 2018, dalam kurun tahun 2015 sampai tahun 2018, pasokan gas yang melintas melalui jaringan Gresik, Singapura sebesar 405,8 mmscfd sampai dengan 414,2 mmscfd dengan tingkat utilitas berkisar 87% sampai dengan 89%. Sebelumnya, Kementerian ESDM memperkirakan Indonesia bakal mengalami surplus gas mencapai 1.715 mmscfd yang berasal dari beberapa proyek potensial dalam 10 tahun ke depan. Adapun, potensi gas bumi Indonesia cukup menjanjikan dengan cadangan terbukti sekitar 41,62 TCF. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Aryaji mengatakan, Indonesia masih memiliki 68 cekungan potensial yang belum tereksplorasi untuk ditawarkan kepada investor. Seperti yang diproyeksikan dalam neraca LNG Indonesia, akan ada peningkatan produksi LNG pada tahun 2028. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia akan mengalami surplus gas hingga 1.715 mmscfd yang berasal dari beberapa proyek potensial di berbagai wilayah, kata Tutuka pada acara workshop Exploring Short-Term Solutions to the Global Gas Crisis. Tutuka memaparkan, produksi LNG Bontang tahun 2026 diperkirakan sebesar 27,7 kargo. Pada tahun berikutnya, produksi akan meningkat menjadi 56,2 kargo. Sejak selesainya ekspor LNG jangka panjang pada 2025, semua produksi LNG diharapkan belum terkontrak. Sementara untuk produksi dari Blok Masela, diperkirakan pada 2028, produksi LNG diperkirakan sekitar 149,2 kargo dan hingga tahun 2035 produksinya relatif stabil. Adapun,
Sebanyak 64,3% produksi gas Indonesia pada 2021 digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan total gas yang disalurkan adalah 5.734,43 BBTUD. Dari jumlah tersebut, 27,45% untuk kebutuhan industri, ekspor berupa LNG sebesar 22,18%, pupuk 12,08%, ekspor 13,14%, dan listrik 11,90%. Indonesia juga memanfaatkan gas untuk kebutuhan domestik LNG dan LPG masing-masing sebesar 8,56% dan 1,56%. Sebagian kecil dari sisa konsumsi adalah untuk gas kota dan gas untuk bahan bakar transportasi. Jelasnya, Iwal ekspor LNG. Dia menambahkan, Indonesia melakukan kontrak dengan beberapa negara dengan total volume penjualan mencapai 459,55 juta MMBTU sepanjang 2021. Untuk LNG hulu, China merupakan importir terbesar LNG Indonesia dengan volume 251,82 juta MMBTU. Diikuti Korea Selatan sebesar 80,23 juta MMBTU dan Jepang sebesar 63,76 juta MMBTU. Sedangkan di hilir LNG, Indonesia mengekspor total 110,98 juta MMBTU dengan tujuan utama Jepang, Korea Selatan, dan Taipei.